Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasanat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ila al-khair. Ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita berada di bab yang ke-10, bab yang terakhir. Dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? Makalah yang ke-9. Makalah yang ke-10. Bab 10, makalah yang ke-10. Wal maqalatul ashiratu. Makalah yang ke-10. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk tetap semangat mencari ilmu, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menyebarkan ilmu. Statusnya apapun, jadi apapun, jadi orang biasa, jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi penyuluh agama misalnya, maka salah satu tugasnya, salah satu peran pentingnya adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu adalah hal yang sangat baik, karena memang kita itu menjadi umat yang memang ditugaskan untuk berdakwah. Kita menjadi umat yang ditugaskan untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan ilmu. Siapapun kita, apakah kita sebagai orang biasa, apakah sebagai orang kaya, apakah sebagai orang miskin, apakah sebagai kalau dalam pemerintahan penyuluh agama Islam, ataukah sebagai ustadz, guru, kiai dan lain sebagainya, maka menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu itu adalah hal yang sangat baik. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki makalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Afiyah itu ada 10 macam. Kita seringkali kalau ditanya sama orang, bagaimana kabarnya? Kita menjawab, alhamdulillah sehat wal afiat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Ini sebenarnya bukan pasangannya, tapi memiliki makna yang berbeda. Sehat itu lebih kepada kondisi badan, kondisi fisik, kondisi jasmani. Tapi kalau afiyah itu jauh lebih umum daripada sehat. Makanya tidak cukup kalau orang itu cuma minta sehat, tapi juga minta afiat. Kalau minta itu jangan cuma minta sehat, karena sehat itu hanya terbatas pada fisik saja, fisik, raga, jasmani. Tapi kalau afiat itu jauh lebih luas daripada sehat. Afiat itu apa? Afiat itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Itu afiat. Apa contohnya afiat? Fa'amallati fid dunya, yang ada di dunia, afiat itu yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Jadi kalau orang minta sehat kemudian minta afiat, setidaknya dia punya ilmu. Misal ada orang sehat, tubuhnya sehat, badannya sehat, tapi dia tidak punya ilmu, itu berarti dia tidak punya afiat.
Nah, apa manfaatnya kalau orang sehat tapi tidak punya ilmu? Orang itu tidak mungkin dibutuhkan sama orang karena tidak ada ilmu. Orang yang bisa menguasai orang lain, bisa menguasai keadaan adalah orang yang memiliki ilmu. Satu contoh, sekarang ini haulnya Habib Abu Bakar As-Segaf. Itu beliau itu semangatnya mencari ilmu itu luar biasa. Jadi beliau lahir di Besuki, sudah ditinggal wafat ayahnya masih kecil, yatim. Kemudian umur 8 tahun beliau disuruh mondok ke Hadramaut, ke Yaman. Umur 8 tahun mondok di Yaman. Kemudian pulang usia sekitar 17 sampai 18 tahun. Mondoknya berapa tahun itu? Umur 8 tahun itu pergi ke Hadramaut mondok. Kemudian usia 17 sampai 18 itu pulang ke Indonesia. Hampir 10 tahunan itu. Hampir 10 tahun. Setelah itu, setelah nyampe Indonesia, apakah berhenti belajar? Enggak, masih tetap cari guru dan lain sebagainya. Itu betapa semangatnya Habib Abu Bakar. Makanya kalau orang pengen besar itu ya harus ada ilmu. Dan caranya ada ilmu ya minta afiat sama Allah. Coba ya orang kaya tapi ilmunya sedikit, dibodohi sama orang. Ada orang misalnya cantik tapi tidak ada ilmu, ya kalah sama orang-orang biasa yang punya ilmu. Itu makanya afiat itu diantara contohnya adalah ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Rasulullah saja itu masih berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Padahal Rasulullah sudah ilmunya setinggi langit, tidak ada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada Rasulullah. Tapi beliau masih berdoa, ya Allah tambahi aku ilmu. Maka mestinya kita yang ilmunya cuma sedikit, ilmunya yang tidak banyak, ilmunya yang tidak tinggi, lebih berhak dan lebih pantas untuk berdoa sebagaimana yang dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup berdoa saja? Tidak cukup, tapi juga dengan berusaha. Datang kepada guru, datang di majlis-majlis taklim, datang di majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Intinya kita bisa mendapatkan ilmu. Orang itu mulia karena ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, coba lihat, kalau kita lihat orang-orang besar ya, orang-orang besar, para wali, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh itu, masa ada yang mereka yang bodoh? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya ada ilmu semua. Semuanya ada ilmu. Misal kalau di sekitar kita ada Ki Hasan Kenggung, ada Ki As'ad Samsul Arifin, ada Ki Hamid Pasuruan, ada Ki Zaini Tanjung. Mana yang tidak ada ilmu? Tidak ada, semuanya ilmu itu. Orang besar itu karena ilmu. Ada orang berharap pengen jadi orang besar, tidak ada ilmu. Mau pengen besar dari mana? Minum susu tiap hari bisa jadi besar itu. Nah itu ilmu. Yang kedua, contoh afiat wal ibadatu, dan ibadah. Ada orang sehat tapi tidak mau ibadah. Nah, makanya tidak sempurna. Makanya kalau mungkin itu sudah bertahun-tahun ya, mungkin itu seakan-akan secara refleks karena mungkin turun-menurun. Ketika orang ditanya gimana kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Ya bisa jadi afiatnya itu kita tidak ada, tapi karena kita mengucapkan itu bagian dari doa begitu. Orang pagi-pagi jogging, jalan-jalan, lari pagi, kuat sampai beberapa kilo. Giliran datang ke masjid, tidak kuat, cuma beberapa meter. Ini berarti ibadahnya ada yang bermasalah. Maka sebenarnya orang pergi ke masjid itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Orang punya kekuatan fisik, tidak punya kekuatan iman, tidak bisa datang ke masjid. Susah. Tidak bisa datang ke majelis ta'lim, tidak bisa. Karena itu kekuatan iman. Satu contoh di dalam Al-Quran disebutkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Orang yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid, itu adalah man amana billah, orang yang beriman, bukan orang yang kuat, bukan orang yang sehat. Betul? Iya. Karena memang kekuatan iman itu luar biasa, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menguatkan yang kok udah nyaut, bisa menguatkan yang lemah. Konsentrasi. Konsentrasi. Ibadah itu bagian dari afiat. Maka orang itu ya sudah semestinya ibadah. Apa ibadah itu? Melakukan sesuatu yang baik. Amal-amal soleh. Contohnya apa ibadah? Sholat. Apa lagi? Sedekah. Belajar, baca Al-Quran, zikir. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Banyak ya. Termasuk ibadah itu juga menikah, itu juga ibadah. Itu ibadah terpanjang itu. Tidak ada ibadah yang sepanjang ibadah menikah, itu tidak ada. Sekarang ini lagi musimnya orang menikah. Tapi pesan saya dan harus mau bilang ke orang tuanya. Jangan mau disandingkan ketika akad nikah. Kadang-kadang ngikut kata orang tuanya. Ngikut kata orang tua itu kalau hal yang bagus, hal yang benar, hal yang sesuai dengan aturan agama. Kalau tidak benar, tidak harus diikuti dan tidak dikatakan sebagai anak yang durhaka. Karena berdua-duaan masih belum sah waktu itu. Ya walaupun akad nikahnya tetap sah, walaupun jejer begitu tetap sah. Apalagi sampai pakai apa namanya? Penutup kerudungnya itu digini kan? Nggak usah. Kan biasanya di TV-TV itu. Iya, di film-film itu. Tapi kalau orang desa udah usah niru-niru desa. Udah usah niru-niru kayak gitu. Orang desa makanya tahu tempe gaya. Udah usah kayak gitu. Nah, ibadah. Kemudian yang ketiga, warizqu minal halal. Dapat rezeki yang halal. Ada orang sehat, pekerjaannya menghasilkan keuntungan yang sangat banyak, tapi ternyata tidak dari hasil yang halal. Kira-kira gimana? Tidak barokah, tidak bagus. Makanya kalau di dalam wirdul latif itu diantaranya ada doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, minta afiah itu penting. Jangan cuma sehat terus. Kadang-kadang saya pernah lihat pernah mendengar orang itu kalau doa di acara-acara itu, Allahumma inna nas'aluka pokoknya intinya sehat gitu, tapi tidak ditambahi afiat, kurang. Ya bagus, minta sehat tuh bagus, tapi harus ditambahi afiat. Kalau kita teliti, kalau afiat itu lebih umum karena bisa berupa ilmu, bisa berupa materi, bisa berupa keselamatan juga, itu namanya afiat. Itu contohnya tadi sudah ada 3: ilmu, ibadah, rezeki yang halal. Baik rezekinya itu berupa makanan atau pakaian atau tempat tinggal, semuanya harus dari rezeki yang halal. Karena perkara yang haram itu akan mengajak orang untuk berbuat yang haram. Makanya untuk meneliti kita bisa tahu, misalnya setelah dapat uang apa begitu kita terima, tiba-tiba kok berbuat dosa, bisa jadi itu sumbernya di hal yang haram. Ketika makan apa begitu, kita setelah selesai kok tiba-tiba ingin berbuat yang haram, bisa jadi itu ada sumber dari hal yang
yang haram gitu. Makanya hal yang haram itu pasti mengajak kepada hal yang haram. Hal yang halal pasti mengajak kepada kebaikan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man akalal halal atau jawarihahu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan berbuat taat. Mau apa tidak mau, sudah refleks gitu sudah. Makannya halal otomatis ngajaknya kepada yang baik-baik. Refleks itu sudah otomatis. Dia mau memaksakan diri tidak mau atau gimana tetap. Sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihahu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan mengajak kepada kemaksiatan. Mau apa tidak mau tetap langsung refleks gitu. Makanya minta afiat itu penting diantaranya, karena afiat itu diantara bagian dari afiat adalah rezeki yang halal. Yang keempat, wasabru ala syiddah, sabar ketika mengalami kesulitan, sabar ketika menghadapi ujian, cobaan, masalah. Itu juga bagian dari afiat. Misal ada orang sehat misalnya, tapi baru dapat ujian sedikit saja langsung galau, langsung susah, langsung gelisah. Apalagi naudzubillah sampai bunuh diri. Frustasi, baru diputus sama pacarnya saja langsung bunuh diri. Memang cuma dia yang ada di dunia ini. Sok ganteng gitu. Kalau yang perempuan sok cantik, kamu itu siapa gitu. Masih banyak di sana laki-laki lain yang lebih baik daripada kamu. Pergi saja kamu. Gitu. Aku tidak butuh sama kamu lagi. Kamu yang kemarin sama yang sekarang sudah sama saja. Aku ya kadang-kadang orang itu kan ngelantur ngomongnya kalau sudah pegel itu. Kadang sampai bilang laki-laki sama semua. Bapakmu dikira bukan laki-laki ya, Pak? Perempuan sama semua. Ibumu dikira bukan perempuan. Ya tidak begitu juga. Ada laki-laki yang baik, lembut. Ya jangan begitu. Itu namanya mengkambing hitamkan orang yang tidak bersalah, itu namanya. Padahal yang salah cuma satu. Nah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi ujian dan cobaan, itu juga bagian dari afiat. Dan orang sabar ini sangat dicintai oleh Allah, sangat dekat dengan Allah, dan dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah lewat perantara sabar dan sholat. Ada orang itu ketika mendapatkan ujian, dia sholat, tapi dia tidak sabar. Ada juga orang ketika mendapatkan cobaan, dia itu sabar, tapi dia tidak sholat. Tidak bisa berhasil begitu. Kuncinya menghadapi ujian, masalah, cobaan, ujian, itu adalah 2S, sabar dan sholat. Semakin orang ujiannya semakin kuat, sholatnya semakin kenceng, sabarnya semakin kenceng, nanti akan sampai kepada puncaknya, dia mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah, dan dia akan terlepas dari masalah-masalah itu semuanya. Dia dikasih jalan keluar yang baik, yang mungkin dia tidak pernah menyangka sebelumnya. Gitu. Makanya jangan sampai wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu 2S, kuncinya 2S, sabar, sholat. Biasanya malah malesan orang itu kalau ada ujian itu. Sholat sudah, saya sholat juga tidak bakal kaya, saya sholat juga tidak bakal didekatkan jodohnya, karena mindsetnya cara berpikirnya yang masih tidak benar. Karena memang sholatnya ya masih bolong-bolong, sholatnya masih tidak benar. Coba kalau sholat terus, pasti akan dikasih jalan keluar sama Allah. Nah, itu namanya wasabru ala syiddah. Sabar ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi kesusahan. Harus sabar. Sabar tidak ada
batasnya. Kalau sabar ada batasnya itu namanya tidak sabar. Saya pernah dengar keterangan orang sabar itu sama seperti orang makan nasi. Coba makan nasi tanpa apapun. Awal-awal kita makan itu tawar. Cuma di sesi-sesi terakhir itu ada kerasa manis-manis begitu. Ya sabar itu begitu. Sabar itu awalnya pahit. Nah, kita bisa merasakan sendiri. Sabar itu berat atau tidak berat? Berat ya. Kalau seandainya ditimbang gitu mungkin berapa ton gitu. Kalau seandainya bisa ditimbang gitu. Tapi coba lewati hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kayak lirik lagu. Setelah itu coba ketika sudah mencapai puncaknya dan kita sudah santai, pokoknya gampang sebenarnya itu. Ridho sebenarnya. Kunci yang paling simpel itu ridho. Betul itu. Kunci yang tidak ribet itu ridho. Ya sudah, ya Allah saya terima aja dah. Itu paling enak, itu paling nyaman di dalam hati, itu paling nyaman itu sudah. Daripada minta nasihat ini, minta nasihat itu, tapi tetap hatinya tidak ridho, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita diuji berarti Allah itu tahu bahwa kita itu mampu. Allah itu tahu bahwa kita itu kuat gitu. Itu juga bagian dari afiat. Wasabru ala syiddah. Yang kelima, betul. Wasyukru ala ni'mah. Yaitu syukur terhadap nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Kira-kira lebih banyak mana nikmat sama ujian? Lebih banyak nikmat. Allah itu ya sangat baik. Kita yang banyak maksiat masih dikasih nikmat sama Allah. Makanya sehat itu tidak cukup. Minta sehat tidak cukup. Misal ada orang sehat, tidak pernah syukur. Sudah punya mobil 10, rumahnya itu 20, istrinya 4, anak-anaknya cantik dan ganteng, berpendidikan semuanya, tapi tidak pernah syukur. Kurang terus, tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena hidupnya ngerasa tidak nyaman, ngerasa kurang terus, hatinya itu tidak luas, seluas samudra. Makanya kuncinya itu ridho. Ridho itu bisa menghadapi segala macam masalah. Diceritakan dulu itu pernah ada murid datang kepada gurunya. Dia itu lagi banyak masalah. Kemudian sama gurunya dikasih 1 gelas air, kemudian dimasuki garam sedikit, kemudian disuruh minum. Kira-kira rasanya gimana? Asin. Muridnya ini bilang sama gurunya, guru saya kesini ini pengen minta solusi, pengen minta penyelesaian masalah, kok tambah disuruh minum air garam? Gurunya cuma senyum. Kemudian jarak beberapa saat, muridnya ini diajak ke danau, kemudian dilemparkan garam yang cukup banyak. Kemudian muridnya ini disuruh minum di danau itu. Gimana rasanya? Seger. Padahal garamnya itu banyak. Kemudian gurunya baru menjelaskan, berhentilah kamu menjadi orang yang punya hati sesempit gelas, sekecil gelas. Karena dikasih masalah sedikit saja kamu ngerasa tidak nyaman, ngerasa asin, ngerasa pahit, ngerasa tidak nikmat. Kamu itu sudah saatnya punya hati seluas danau. Jadi walaupun masalah datang bertubi-tubi banyak, dilemparkan masalah, ujian, cobaan, masih santai saja, woles saja gitu. Itu hati harus begitu. Jangan sampai punya hati sekecil gelas. Kalau bisa seluas samudra, kalau bisa seluas langit dan bumi begitu. Itu yang di dunia. Yang di akhirat, wa amal lati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Yang di akhirat termasuk contoh afiat itu adalah ketika malaikat maut
malaikat Israel datang kepada kita dengan rahmat dan wal lutfi dan kelembutan, dengan kasih sayang dan kelembutan. Artinya ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu dalam kondisi yang senyaman mungkin, tidak langsung pakai cara yang kasar, langsung cabut cek gitu, tidak. Maka minta afiat itu penting. Kan macam-macam orang itu, ada yang matinya itu melotot, ada yang macam-macam. Padahal orang itu kalau sudah dicabut nyawanya sama malaikat Israel, Rasulullah saja itu sudah diringankan 70 kali lipat, tapi masih merasa kesakitan. Apalagi kita sebagai orang yang banyak dosanya. Jadi orang dicabut nyawanya itu dari ujung kaki sini, ujung kaki. Maka di dalam satu hadis disebutkan taubat seorang hamba itu paling akhir ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Jadi pada saat itu Allah itu saking baiknya masih membuka pintu taubat. Walaupun sudah malaikat itu sudah mulai beraksi menjalankan tugasnya, dicabut. Jadi ini dari ujung kaki ini. Terus. Misalnya sampai sini, sampai dada. Orang ini walaupun tidak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, tapi di dalam hatinya, ya Allah saya nyesel, ya Allah saya pengen taubat, ya Allah. Itu diterima sama Allah taubatnya. Allah itu masih ngasih kesempatan sebanyak itu. Tapi kalau sudah sampai sini, sudah sampai tenggorokan, ini biasanya masih belum mati. Nanti ketika sudah sampai sini sudah mati. Itu sudah tidak ada. Sudah terlambat. Sudah tertutup pintu taubat. Maka pada saat banyak pintu yang tertutup, ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu taubat kepada Allah. Orang taubat itu harus selalu untuk menjalankan taubatnya kepada Allah sesering mungkin. Walaupun kadang sudah taubat tapi dia masih melakukan maksiat, tidak ada masalah. Daripada dia tidak bertaubat sama sekali, dia terperangkap dalam jaring-jaring setan. Nah ini contohnya di akhirat, afiat itu adalah kita mati dalam keadaan dicabut dengan kelembutan. Ya ibaratnya begini loh. Misal ada hewan disembelih. Tapi caranya itu kasar, pakai pisau yang tidak tajam misalnya. Kemudian disembelih, rek. Tidak selesai. Ibaratnya manusia ya begitu. Tidak pakai cara kelembutan. Misalnya ya namanya mati ya tetap sakit, tapi setidaknya itu lebih ringan sakitnya. Maka salah satu usaha kita adalah minta afiat kepada Allah itu. Yang kedua, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Kita tidak merasa ketakutan ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu kenapa disebut mungkar? Karena orang itu ketika melihat itu merasa ingkar. Ya, mungkar nakir itu dari asal kata yang sama. Digambarkan bahwa malaikat mungkar dan nakir itu bentuknya, fisiknya itu berwarna hitam agak kecoklat-coklatan. Dan matanya ini seperti bara api, merah menyala. Gambaran malaikat mungkar dan nakir. Suaranya itu seperti kilat, seperti beledek apa? Tahu beledek? Yang suaranya keras itu ketika hujan itu apa namanya? Petir. Bukan petir. Petir itu kan yang apa? Mengkilat gitu. Itu petir. Apa namanya? Beledek ya apa? Gluduk. Ya pokoknya begitu, yang suaranya kayak orang drum band itu. Nah, itu suaranya begitu, malaikat mungkar dan nakir, gambarannya begitu. Dan malaikat mungkar dan nakir itu ketika berbicara, dari mulutnya ini keluar kayak api itu. Gitu. Jadi menakutkan malaikat mungkar dan nakir itu. Terus bukan cuma itu, bawa palu dari besi. Bawa palu dari besi, tapi palunya tidak sama seperti palu-palu sekarang itu.
Digambarkan lauduriba bihil jibalu ladzabat. Seandainya palu itu digunakan untuk mukul gunung, hancur semua gunung itu. Bukan cuma palu yang seperti dijual di toko-toko itu, toko-toko bangunan, enggak. Tapi ini gambarannya seandainya digunakan untuk mukul gunung ini, gunung semuanya hancur lebur. Itu malaikat mungkar dan maka kita perlu minta afiat agar apa? Agar kita tidak merasa ketakutan ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir, dan bukan cuma tidak merasa ketakutan, tapi kita bisa menghadapinya dengan keselamatan. Ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa lagi? Apa agamamu, apa kitab sucimu, mana kiblatmu. Itu kalau orangnya orang mukmin yang taat, dia bisa jawab. Walaupun sekarang kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan itu, tapi belum tentu bisa menjawab kalau kita tidak menjadi orang yang mukmin dan yang taat. Tapi kalau orang itu tidak taat, mukmin yang maksiat atau orang kafir, langsung tidak bisa jawab sama sekali. Walaupun orang kafir itu dia tahu kunci jawabannya, tapi tidak bisa jawab, langsung dihabisi sama malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau orang minta afiat, insya Allah aman-aman saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, betul? Iya. Yang ketiga, yakunu aminan fil fazail akbar. Dia akan menjadi orang yang aman pada hari kegentingan yang sangat besar. Saat itu, pada saat orang-orang kafir diseret ke neraka, kemudian ditutup pintu neraka, dan kemudian sebagian orang yang selamat dimasukkan ke dalam neraka, di dalam surga. Itu hari yang penuh ketegangan, hari keputusan yang sangat besar di hadapan Allah. Maka kita juga perlu minta afiat. Percuma kita kaya, cantik, ganteng, hartanya melimpah, miliarder, semuanya tercukupi, tapi ternyata akhir hidupnya, akhir ceritanya dia diseret ke neraka. Kira-kira beruntung apa tidak beruntung? Celaka. Maka kita perlu untuk minta afiat. Diusahakan bagian dari doa itu kalau ditanya kabarnya gimana kabarnya, alhamdulillah sehat wal afiat, walaupun afiatnya masih belum jelas, anggap saja itu sebagai doa begitu. Sehat wal afiat. Saya kira itu mungkin dari orang-orang terdahulu itu yang mengajari turun-temurun. Kalau jawab seperti itu. Kalau saya jarang kalau ditanya itu menjawab gimana kabarnya, saya jawab alhamdulillah baik. Itu saya jarang. Lebih sering sehat. Karena kalau baik itu saya pernah baca satu keterangan, walaupun ya juga tidak apa-apa jawab baik itu. Coba kamu tanya kepada diri kamu sendiri, kamu ini benar-benar baik apa enggak gitu. Nah, itu yang jadi kadang-kadang saya itu tidak berani menjawab alhamdulillah baik, karena saya merasa masih belum baik. Gitu. Yang berikutnya, yang keempat, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Orang itu kalau pengen afiat, setidaknya dia juga akan minta, ini contoh dari afiat, keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dihapus sama Allah, dan kebaikan-kebaikannya diterima sama Allah. Makanya tidak cukup sehat. Orang sehat tapi banyak dosanya tidak diampuni oleh Allah, ya percuma. Orang sehat, dia beramal, dia melakukan ibadah, dia berbuat baik, tapi ternyata kebaikannya tidak diterima, maka itu juga percuma, sia-sia. Maka tidak cukup kita meminta sehat. Maka dulu pernah ada cerita itu, ada orang itu yang sering cuma minta sehat saja. Jadi ketika mati itu, matinya kepleset di kamar mandi atau bagaimana, itu karena tidak minta afiat. Coba minta afiat itu lebih umum. Matinya itu nyaman, didampingi keluarga-keluarganya, tidak di tempat-tempat yang
yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri, itu karena ada afiat. Tidak cukup, walaupun matinya bukan mati dalam keadaan yang tidak baik ya, tapi setidaknya pengen misalnya mati husnul khotimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, itu biar lengkap itu. Yang berikutnya, yang kelima, yamurru ala sirati kal barqil lami. Dia bisa melewati sirat seperti kilat, seperti apa, kilat, tahu kilat namanya? Kilat yang menyambar itu, cepat gitu. Fa yadkhulul jannah fis salamah. Maka dia kemudian masuk surga dengan selamat. Sirat itu seperti apa gambarannya? Digambarkan di dalam Syarah Sulam Taufik. Sirat itu adalah semacam jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi sirat itu bawahnya itu neraka jahanam, atasnya itu jembatan. Ya mungkin kalau sekarang digambarkan seperti apa, jembatan kecil gitu, di bawahnya itu ada sungai yang di dalamnya ada buaya, ada apa begitu yang membahayakan gitu. Ini jembatan di atas neraka jahanam. Tapi bukan cuma jembatan, adaku minasya'rati, lebih kecil daripada rambut. Orang saja seandainya ada jembatan seukuran rambut sudah tidak bisa lewat. Ini lebih kecil daripada rambut. Wa haddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Maka nanti orang itu macam-macam melewati sirat. Yang pertama kali melewati sirat itu adalah Nabi Muhammad. Yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Kalau orang itu dosa-dosanya itu udah ada atau dia diampuni dosanya, maka dia sekejap mata, langsung di ujung sana itu ada surga. Jadi di bawah itu ada neraka jahanam, ujung sana surga. Jadi ibaratnya orang misalnya lari begitu, finishnya itu sudah dia dapat hadiah. Sampai sana itu dia langsung masuk surga. Kemudian ada orang itu yang melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Ini berarti di bawahnya yang tadi kan cuma sekejap mata, lebih cepat. Ini ada yang tingkatannya di bawahnya seperti kilat yang menyambar. Ada orang yang melewati sirat itu seperti angin yang berhembus dengan sangat cepat. Ya, tetap lebih cepat kilat. Gitu. Itu menyesuaikan dengan amal perbuatan masing-masing. Ada nanti orang yang melewati sirat itu seperti burung. Ya, secepat apapun burung itu terbang, lebih cepat apa? Kilat. Lebih cepat angin yang berhembus. Ada juga yang orang itu melewati sirat seperti kuda. Ya, kuda secepat apapun ya lebih cepat mobil kan. Awalnya cuma kuda. Ada juga yang melewati sirat seperti hewan-hewan seperti semisal kayak kambing, sapi, tok. Yang penting selamat kan? Iya kalau selamat, kalau jatuh. Masalahnya itu bukan masalah selamat. Itu kan jembatannya itu kan lebih tajam daripada pedang. Sudah luka semua itu. Kalau sudah luka semua langsung jatuh, dimakan sama neraka jahanam. Ada juga yang melewati sirat itu seperti orang yang berjalan biasa. Ada yang ngesot itu. Iya. Nanti di masalah sirat kayak gitu bisa nggak loncat kayak gitu, Ustaz? Tadi itu menyesuaikan dengan amal perbuatan masing-masing. Sudah mesinnya itu sudah otomatis sudah. Kalau dia banyak dosanya, jangankan loncat, jalan aja tidak bisa. Jadi dia ngesot gitu. Tidak bisa disetting itu. Sudah disetting otomatis sama Allah itu sudah. Oh, kalau bisa saya loncat. Kamu loncat itu masuk ke situ nanti. Itulah. Pernah ada yang tanya, ini di sini nanti ada orang yang tanya, ya Allah, kenapa saya ini kok melewati kok lambat banget ini? Ya karena kamu terlalu lambat kalau beramal katanya. Terus
Pernah juga nanti ada yang bertanya kepada Allah, kami ini takut neraka wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada orang-orang, kamu pernah melewati lautan? Iya. Pakai apa? Pakai perahu. Bisa selamat? Bisa. Maka kamu biar bisa selamat di sini pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Masjid. Jadi masjid nanti bisa jadi kendaraan orang yang rajin ke masjid, baik itu salat berjamaah, menghadiri pengajian dan lain sebagainya, itu nanti bisa menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan dia melewati jalan-jalan namanya jalan neraka jahanam. Tujuan akhirnya itu ada di surga. Itu bisa pakai masjid, itu bisa rombongan berjamaah. Kita rombongan bareng-bareng nanti insyaallah. Amin. Karena masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Masuk surga itu rombongan, tidak sendiri-sendiri. Maka orang itu harus bisa milih dia ikut rombongannya siapa. Tidak ada, masuk surga itu rombongan. Tidak ada sendiri-sendiri. Oh, saya tidak mau sama kamu, saya pengen kesana sendiri. Tidak ada, rombongan. Tinggal kamu pilih ikut rombongannya siapa. Gitu loh. Kalau rombongannya orang-orang yang maksiat, ya silakan rombongan. Tapi sebelum ke surga kamu masuk ke neraka dan tidak bisa nyampe ke sana. Nah, ini 10 macam afiat. Maka kita tidak cukup hanya minta sehat saja, tapi juga harus minta afiat. Karena orang itu bukan cuma butuh sehat, tapi juga butuh ilmu, butuh ibadah, butuh rezeki yang halal, butuh bisa sabar menghadapi ujian, butuh bisa syukur ketika mendapatkan kenikmatan, butuh dia mendapatkan keselamatan ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, bisa menghadapi malaikat Munkar dan Nakir, dia selamat dari siksa-siksa Allah, dia masuk surga, dan juga dihapus segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dia bisa melewati sirat seperti kilat yang menyambar dan kemudian masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang ke-11 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.